Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri, Andri, dan yang kedua Junaina, yang ketiga Indra Arifin, yang keempat Maria Aurelien, yang kelima Yuvita Margareta. Di video kali ini kami menjelaskan tentang strategi pendekatan, model, dan media pembelajaran di SD. Strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang diarah oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Strategi pembelajaran langsung ini dipengaruhi oleh aliran belajar behavioristik. Aliran ini menekankan kepada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Contoh strategi pembelajaran langsung antara lain suatu ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit dan latihan, dan juga demonstrasi. Strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung merupakan jenis strategi pembelajaran yang menggambarkan terdapat bentuk terlibatnya siswa yang paling tinggi karena guru memiliki peran sebagai penyelidikan, penggambaran evidensi data, dan pembentukan hipotesis. Contoh guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat, dan jika memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry. Strategi pembelajaran tidak langsung mensyaratkan digunakan bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. Strategi pembelajaran tidak langsung menurut Rahmalia Wahar. Strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan dengan sumber. Baiklah, saya Maria Aurelien di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran empirik. Jadi strategi pembelajaran empirik ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan strategi ini lebih pada berbasis kepada aktivitas-aktivitas. Pembelajaran empirik ini adalah suatu proses belajar mengajar yang dimana lebih mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan siswa atau peserta didik melalui pengalamannya secara langsung. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran mandiri. Strategi belajar ini merupakan jenis strategi yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan inisiatif perseorangan. Kemandirian ini juga peningkatan kualitas diri. Dalam strategi pembelajaran ini, siswa benar-benar dituntut untuk terus berinovasi. Contoh dari strategi ini adalah tugas mandiri. Sedangkan strategi pembelajaran yang pengelompokannya dilihat dari pengelolaan materi yang akan disampaikan. Model pembelajaran. Yang pertama, model reasoning dan problem solving. Model problem solving dan reasoning adalah alternatif model pembelajaran inovatif yang dikembangkan berlandaskan paradigma konstruktivistik. Esensi dari model pembelajaran tersebut adalah adanya reorientasi pembelajaran dari semula berpusat pada pengajar menjadi berpusat pada pelajar. Model problem solving dan reasoning memberikan peluang pemberdayaan potensi berpikir pelajar dalam aktivitas-aktivitas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam konteks kehidupan nyata yang kompleks. Itu perubahan konseptual. Model perubahan konseptual merupakan salah satu model pembelajaran yang berbasis konstruktivistik. Model perubahan konseptual adalah model pembelajaran yang memfasilitasi siswa agar terjadi proses perubahan konsepsi melalui membangkitkan restrukturisasi konsepsi-konsepsi yang dibawa oleh siswa sebelum pembelajaran. Pemberian contoh-contoh tandingan yang relevan sangat membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Contoh-contoh tersebut hendaknya mampu menantang minkonsepsi siswa. Sajian contoh tandingan tersebut diharapkan dapat membuat siswa tertarik untuk mempelajari konsep tersebut. Model pembelajaran group investigation merupakan metode pembelajaran kelompok yang berbasis penemuan dalam kurun causation
guru lebih banyak membimbing siswa daripada sebagai pemberi informasi, sedangkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis. Baiklah, saya Mario Lelin di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran tematik. Jadi, model ini adalah salah satu dari model pembelajaran terpadu di mana dia menggunakan tema-tema pembelajaran untuk mengaitkan beberapa pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Maksud dari pembelajaran terpadu tadi adalah pembelajaran yang menghubungkan berbagai gagasan, konsep, kemudian keterampilan, sikap, dan nilai, baik antar mata pelajaran ataupun dalam satu mata pelajaran. Model pembelajaran tematik ini lebih menekankan pada keaktifan dari siswa dalam proses pembelajaran. Dia juga di sini menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, jadi lebih ke realisasi konsep yang dipelajari. Oleh karena itu, penting bagi guru atau pendidik ini untuk merancang kegiatan belajar yang bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar yang dipelajari itu dapat bertahan lama. Pembelajaran tematik ini dilaksanakan dengan model-model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran tematik jaring laba-laba. Model pembelajaran ini dimulai dari membuat atau menyusun tema, kemudian dikembangkan lagi menjadi subtema. Dikembangkan menjadi subtema ini jika perlu. Dan kemudian dilakukan berbagai aktivitas pembelajaran yang menunjang tema atau subtema tersebut. Terus ada model pembelajaran yang kedua adalah tematik terhubung, model pembelajaran tematik terhubung. Model ini mengoneksikan atau menghubungkan beberapa konsep, keterampilan, sikap, kemudian bahkan gabungan antara keterampilan dengan konsep atau keterampilan dengan sikap dalam satu mata pelajaran. Terus yang ketiga adalah model pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran ini memadukan konsep-konsep dalam mata pelajaran, terus menetapkan prioritas mata pelajaran, kemudian ada keterampilan, sikap yang saling berkaitan dalam beberapa mata pelajaran. Dia agak sedikit berbeda dari tematik terhubung tadi. Kalau tematik terhubung digabungkan dalam satu mata pelajaran, kalau ini dalam beberapa mata pelajaran. Sekian untuk materi itu, model pembelajaran tematik. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kelima yaitu model pembelajaran Event Organizer. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang sangat mementingkan apa yang telah diketahui peserta didik sehingga perlu adanya pernyataan awal tentang suatu materi yang akan dipelajari yang memberikan suatu struktur untuk informasi baru dan menghubungkannya dengan informasi-informasi yang telah dimiliki tersebut. Kunci utama model pembelajaran ini terletak pada kemampuan guru mengorganisasikan dengan baik materi yang diajarkan. Materi yang diorganisasi dengan baik ditandai antara lain hubungan yang terintegrasi dan tepat antara kerangka utama dengan isi materi yang diajarkan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Advanced Organizer, yang pertama yaitu penyampaian tujuan pembelajaran. Menyajikan secara singkat kerangka dasar, menjelaskan pengertian setiap atribut yang terdapat di dalamnya dan merancang kembali pengetahuan dan pengalaman peserta didik yang sudah ada agar sesuai dengan konteks yang diajarkan. Cara yang dilakukan misalnya yaitu memberikan beberapa contoh, ilustri atau pertanyaan pembuka dan sebagainya. Yang kedua yaitu penyampaian tujuan pembelajaran. Eksplorasi lebih lanjut mengenai kerangka yang telah diajarkan menjadi tugas belajar atau materi pembelajaran. Esensi materi yang disajikan itu tidak cukup hanya dengan definisi, maka guru mesti memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks itu, guru dan peserta didik bersama-sama mengembangkan kerangka Advanced
organizer itu menjadi materi yang secara logis dapat dimengerti peserta didik, terutama tentang keterkaitan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga yaitu memperkuat struktur kognitif peserta didik. Pada fase ketiga lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik. Peserta didik harus lebih banyak mengambil inisiatif bertanya dan mengajukan komentar. Peserta didik dan guru akan banyak berdiskusi pada fase ini. Peserta didik diharapkan mampu mengintegrasikan materi yang telah dipelajari dengan materi baru. Terakhir yaitu media gambar. Media gambar adalah suatu media visual yang hanya bisa dilihat saja, akan tetapi tidak mempunyai unsur audio atau suara. Menurut Sadiman Arif S., media gambar adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan materi pelajar yang berguna untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa. Media gambar ini bisa membantu siswa untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam masalah, sehingga hubungan antara komponen dan masalah tersebut diperhatikan antara lain, yaitu keaslian gambar, kesederhanaan gambar, bentuk item, fotografi, dan aristik. Yang kedua yaitu media audiovisual. Menurut Anderson, media audiovisual adalah merupakan rangkaian gambar elektronis yang disertai oleh unsur suara audio, juga mempunyai unsur gambar yang dituangkan melalui pita video. Sesuai dengan namanya, media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Contoh dari media audiovisual diantaranya program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Jadi, pembelajaran menggunakan media audiovisual dapat menyampaikan pesan pembelajaran. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran. Sedangkan unsur visual memungkinkan penciptaan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Media grafik adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Media realita dan poster. Media realita itu adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Media ini berupa benda nyata, contohnya buku, memo ataupun papan tulis, dan spidol serta orang-orang yang ada dalam ruang kelas itu juga termasuk dalam media realita. Media realita ini adalah media nyata yang mana dia dapat dilihat, diraba, dan dipegang. Media realita ini dapat membawa anak secara langsung berinteraksi dengan media atau benda-benda tersebut. Terus media ini juga menjadikan anak lebih aktif, meningkatkan motivasi dan rangsangan belajar anak. Terus adapun poster. Poster ini adalah sebagai kombinasi visual dari rancangan yang kuat dan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama. Poster ini mampu mempengaruhi perilaku, sikap, dan tata nilai masyarakat untuk berubah atau melakukan sesuatu. Penggunaan poster atau penerapannya pada pembelajaran yaitu contohnya guru bisa menggunakan poster dengan mencantumkan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya di dalam poster itu, kemudian menempelkannya di dinding ruangan kelas dan menyuruh peserta didik ini untuk mengamati dan memberikan pendapat mereka kira-kira apa yang terjadi atau akibat ketika membuang sampah sembarangan. Sekian untuk materi media realita dan poster dari saya. Terima kasih.